Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Republik Indonesia. Tetapi kali ini fokusnya bukan pada Ba'alwi yang mencoba membelokkan sejarah, tetapi pada siapa yang mencoba menghapus sejarah. Entah siapa, kita tidak menuduh Ba'alwi. Tetapi ada pihak-pihak yang mencoba menghilangkan kesejarahan tokoh NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini baru penghapusan sejarah. Kalau Ba'alwi mengklaim penghapusan sejarah itu ngaco, salah kaprah. Kenapa? Karena tidak pernah ada. Misal Habib Ali Kuitang yang menentukan tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan RI. Kita hapus, kita katakan tidak ada. Tidak benar itu. Mereka katakan, wah ini penghapusan sejarah. Penghapusan gimana? Orang ditulis aja belum, diketik aja belum dalam buku sejarah. Kok sudah dihapus? Yang disebut dihapus itu sudah tertera sah. Sudah diketik, sudah ada jejaknya, tapi dihilangkan. Itulah yang disebut dihapus. Jadi pernah ada. Contohnya adalah peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Jadi sejak dulu kita tidak pernah baca di buku-buku sejarah secara detail menjelaskan peran penting Kiai Haji Hasyim Asy'ari baik dalam perintisan kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan. Bahkan diangkat menjadi pahlawan pun baru-baru ini. Yang versi lama tidak pernah ada sejarahnya, tidak pernah ada statusnya sebagai pahlawan nasional. Inilah yang disebut tarik-menarik kepentingan. Boleh muncul atau tidak. Ada Gium mengatakan sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi pemenanglah atau yang berkuasalah yang menuliskan sejarah versi mereka. Dan tarik-menarik kepentingan ini ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa. Misal yang paling berkuasa adalah nasionalis ekstrim, maka dia akan menulis sejarah dari perspektif orang-orang nasionalis. Tokoh-tokoh yang ditulis adalah tokoh-tokoh nasionalis. Dan mereka akan meminggirkan atau menyingkirkan tokoh-tokoh agamis. Dalam bahasa ekstrimnya adalah menghapus. Kemudian jika yang berkuasa adalah berhaluan komunis atau condong kepada komunis atau pro-komunis, maka sejarah pun condong kepada pro-komunis atau pemakluman komunis. Komunis itu baik, tidak salah, dan lain-lain. Dan tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah diusahakan menampilkan wajah-wajah komunis. Begitulah kira-kira. Demikian pula ketika penguasanya adalah pro-Islamis, agamis, dan lain-lain, maka wajah sejarah ini diarahkan kepada peran-peran utama agama. Kalau dari Islam misal peran-peran tokoh keagamaan atau sejarah-sejarah keagamaan yang membentuk Indonesia merdeka. Maka tokoh-tokoh agama akan banyak dimunculkan dan menomorduakan tokoh-tokoh nasionalis atau komunis. Nah, begitu juga kalau pro Ba'alwi yang memimpin negara, yang berkuasa. Ya pastinya akan mengangkat peran-peran Ba'alwi dalam sejarah Republik Indonesia. Perintisan kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Pasti disisipkan peran-peran besar Ba'alwi. Hebatnya Habib-Habib itu dalam sejarah Republik Indonesia. Dan terkhusus untuk Ba'alwi, upaya-upaya ke sana sudah ada. Entah siapa yang memulai. Begitulah kira-kira maksud dari adagium sejarah ditulis oleh para pemenang. Jadi berhati-hatilah
Siapa yang di atas itu? Apakah dia mengayomi seluruh kelompok ataukah tidak? Atau memprioritaskan kelompoknya saja? Itulah pentingnya kita mempunyai pemimpin, seorang yang bijaksana. Nasionalis iya, agamis iya, dan selama ini ya kombinasi yang cocok untuk NKRI, nasionalis, agamis. Tidak terlalu nasionalis, ultranasionalis, tidak terlalu agamis. Ya konsepnya NU itu, orang-orang yang berkonsep NU. Di satu sisi dia seorang nasionalis tetapi tidak meminggirkan peran-peran agama. Betul? Begitu juga ketika agamawan yang memimpin. Dia tidak akan meminggirkan orang-orang nasionalis atau memprioritaskan agamanya dan kelompoknya saja. Contohnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden RI. Begitulah kira-kira tarik-menarik kepentingan si pemenang dalam menulis sejarah. Maka dalam hal ini kita haruslah adil, jujur terhadap sejarah itu sendiri. Apa yang terjadi, terjadilah. Apa yang terjadi, ditulislah apa adanya. Begitu. Alhamdulillah pada jejak sejarah Indonesia sebenarnya berimbang. Nasionalis, agama, komunis, Nasakom. Peran-peran mereka itu ditulis secara seimbang. Tetapi bandulum mengarah kemana itu harus kita awasi. Dan yang memimpin negara kita ini bukanlah nasionalis ekstrim, bukanlah komunis, bukanlah agamis. Ya sedang-sedang saja. Ada nasionalisnya, ada agamisnya, dan tidak ada komunisnya. Mungkin ada tapi tidak menampakkan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa dalam perjalanan sejarah ini ada satu yang kita lengah, yaitu dari sisi agamis. Peran-peran tokoh agama yang terpinggirkan terkhusus dari NU. Kenapa bisa begitu? Salah satu yang disoroti oleh aktivis Fadlizon yang sekarang menjadi Menteri Kebudayaan adalah hilangnya peran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, beberapa hari ini kita diramaikan oleh sebuah polemik tentang hilangnya seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah, dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari seorang tokoh yang juga telah menjadi pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, dan penggagas dan yang mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945 sehingga menggerakkan arek-arek Surabaya untuk melawan upaya kolonialis baik Inggris maupun Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ternyata tidak ada di dalam kamus sejarah. Hilangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari kamus sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting. Karena kamus ini dibuat, diterbitkan dan telah ada ISBN-nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja polemik ini lebih ramai karena justru ada tokoh-tokoh PKI di dalam kamus itu. Ada tokoh PKI seperti Sneflit, Musso, Darsono, Aidit, dan lain-lain. Bagaimana bisa tokoh penting seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak dibuat entry-nya di dalam kamus, sementara tokoh-tokoh PKI yang jelas-jelas berkhianat kepada Republik Indonesia dimuat dengan panjang lebar. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Dan ini menurut saya memerlukan satu investigasi yang serius agar sejarah tidak dibolak-balik, agar sejarah tidak dibelokkan. Kita tahu selama ini selalu ada upaya untuk mengembalikan sejarah dengan penuh keraguan, terutama yang terkait dengan komunisme. Sejarah tahun 1948 tentang pemberontakan PKI Musso di Madiun selalu dikatakan sebagai provokasi Hatta atau Red Drive Proposals. Ini adalah akibat Perang Dingin. Begitu juga di tahun 65 mereka yang
pro kepada PKI dan pro kepada sejarah versi PKI mengatakan bahwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Itu bukan kudeta dari PKI. Saudara-saudara, dalih semacam ini adalah sebuah dalih yang bukan baru. Tetapi kita tahu bahwa semua buku kesaksian dan juga pelaku-pelaku ya, yang waktu itu masih hidup, yang kita percayai, dan mereka adalah orang-orang yang pro kepada Republik seperti Muhammad Hatta, menjelaskan peristiwa 48 adalah sebuah kudeta yang didalangi oleh Musso dan kawan-kawan ingin menjadikan Republik Indonesia menjadi negara komunis, bagian dari Soviet ketika itu. Dan ini sebuah pengkhianatan karena mereka menusuk dari belakang ketika kita berjuang berusaha melawan kolonialis Belanda. Tiba-tiba PKI menusuk dari belakang pada saat yang sama. Begitu juga di tahun 65, para jenderal dibantai, dibunuh dengan sadis, disiksa. Kemudian mereka dikuburkan di lubang buaya. Dan besoknya, Saudara Untung membuat pengumuman tentang Dewan Revolusi yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Dan ini adalah tipikal dari kudeta PKI. Begitu juga Harian Rakyat pada 2 Oktober mengamini apa yang menjadi kudeta tersebut. Upaya pembelokan sejarah atau menghapus jejak sejarah ini sangat berbahaya, apalagi melalui institusi-institusi resmi negara seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada investigasi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah ada anasir-anasir yang memang pro-komunis, pro sejarah komunis, dan ingin menghapus sejarah itu? Ini menurut saya sangat berbahaya, karena ini menyangkut masalah masa depan bangsa kita, keutuhan. Karena ini menyangkut masalah integritas sosial, budaya, politik kita. Dan sudah ada kekuatan-kekuatan hukum yang permanen seperti TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan mungkin saja ini merupakan fenomena gunung es karena banyak aturan-aturan lain yang ternyata justru meresahkan masyarakat dan menimbulkan satu kegaduhan yang tidak perlu karena ada oknum-oknum yang ingin membelokkan sejarah atau menghapus jejak sejarah dan ingin menempatkan kembali Partai Komunis Indonesia seolah sebagai korban, bukan pelaku kudeta, bukan pelaku pemberontakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pun baru kita merasa tidak ada apa-apa, fine-fine saja ketika buku sejarah bercerita bla 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 tentang tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia tanpa menyertakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, kita tahunya dari versi NU memang sejarah itu ada, tetapi dari versi negara tidak ada. Maka inilah yang kemudian menjadi perhatian daripada Bapak Fadlizon. Sehingga beliau akan menulis ulang sejarah itu dengan menulis yang sejujur-jujurnya tentang peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, peran NU dalam sejarah negara Republik Indonesia ini. Ini bagus ini, alhamdulillah. Jadi bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan Nahdlatul Ulama, membuat dakwah-dakwah untuk mencerdaskan bangsa, untuk menyadarkan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian zaman Jepang, beliau tidak tunduk patuh kepada penguasa Jepang, tidak mau membungkukkan badan, menyerahkan diri, dan akhirnya dipenjara oleh Jepang. Kemudian pada saat-saat krusial penyusunan dasar negara Pancasila, bagaimana beliau diminta oleh Bung Karno untuk memfatwa Pancasila ini setuju atau tidak sebagai dasar negara, umat Islam setuju atau tidak. Maka beliau bertirakat, berpuasa, sholat sepanjang malam, zikir sepanjang malam untuk memohon kepada Allah keberkahan atau petunjuk apakah Pancasila ini berkah buat negara Indonesia ataukah tidak. Itu peran krusial beliau yang jarang dipublikasikan.
Kemudian juga pada peristiwa 10 November 1945 bagaimana beliau memobilisasi para santri, para pejuang untuk berjibaku melawan Belanda sehingga lahirlah resolusi jihad 10 November 45. Itu jarang dimasukkan dalam entry-entry buku sejarah secara detail. Terutama yang disoroti Fadlizon adalah Kamus Sejarah Republik Indonesia. Tidak ada entry beliau itu. Inilah yang menjadi keprihatinan kita sehingga kita harus mendukung usaha Bapak Fadlizon ini meluruskan sejarah. Memunculkan kembali apa-apa yang sudah dihapus. Jangan sampai sejarah kita itu dikesankan tidak ada peran kiai-kiai, tidak ada peran Nahdlatul Ulama, tidak ada peran santri-santri dalam usaha-usaha kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan ini. Ini kita harus jujur, betul? Mudah-mudahan usaha Bapak Fadlizon ini berhasil dan memunculkan kembali sejarah-sejarah NU, sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kesejarahan Indonesia, dalam buku sejarah, dalam entry Kamus Sejarah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kita merasa penting bahwa sejarah ini tidak boleh dibelokkan, tidak boleh dihapus, bahkan diganti dengan sejarah orang lain. Jadi di satu sisi kita bicara sejarah intern Republik Indonesia, di sisi lain pun kita harus waspada terhadap pembelokan oleh Ba'alwi misalnya, atau oleh komunis. Karena arah sejarah ini tadi itu bisa dibelokkan oleh orang-orang yang berkuasa. Kalau penguasanya banyak dari komunis, banyak dari Ba'alwi, maka mereka akan mencoba membelokkan, menghapus yang ada, mengganti dengan tokoh yang baru, yang kemudian disosialisasikan, dituliskan dalam buku sejarah sehingga generasi mendatang tahunya versi sejarah yang ditulis oleh penguasa dari kalangan mereka. Ini alur pembelokannya. Jadi kita harus waspada. Termasuk diantaranya infiltrasi sejarah dari Ba'alwi itu. Infiltrasi di seputar perjuangan perintisan kemerdekaan, di seputar kemerdekaan, di seputar perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini sejarah-sejarah Ba'alwi mencoba dimasukkan sebagai peran-peran penting. Padahal tidak ada. Mereka menutupi sejarah Ba'alwi sebagai patronnya Belanda, koncone Londo, temannya Belanda. Mereka menutupi sejarah itu. Kemudian menutupi sejarah cueknya Ba'alwi terhadap perjuangan kemerdekaan. Mereka juga menutupi, bahkan membuat sejarah baru bahwa mereka lah penentu kemerdekaan ini. Kan ini tidak benar, ini harus diluruskan juga. Jadi PR kita adalah meluruskan sejarah yang dihapus oleh oknum dan kemudian menghapus, membersihkan sejarah yang dimasukkan oleh oknum. Begitulah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan usaha Bapak Fadlizon ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan terus kita dukung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.